Takum minkum ummati yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah di antara kamu ada segolongan, kata Allah, yad'una ilal khairi, yang ajak-ajak menuju kebaikan. Bagaimana yang kita pahami dalam ayat itu dijelaskan, ya'muruna bil ma'ruf, bagaimana kita berusaha untuk mengarahkan, memerintahkan untuk melakukan yang baik, menyerukan kema'rufan. Wa yanhauna 'anil munkar, seruan tadi untuk mengajak pada kebaikan tadi, mencegah kemungkaran. Jadi seimbang, al-ma'ruf wal munkar ini jangan dijadikan terpisah, harus ada amar ma'ruf nahyil munkar. Kalau yang ma'ruf aja yang kita utamakan, maka kemungkaran pun akan merajalela. Tapi kalau kemungkaran kita hilangkan tanpa kita peduli bagaimana cara yang baik, pun tidak akan mengantarkan kita pada kemuliaan. Karena orang yang beruntung itu orang yang meraih kebahagiaan, yang bisa dia merasakan indahnya successful and happiness, satu kesuksesan dan kebahagiaan. Maka orang yang mengerti dengan makna ayat ini diterapkan dalam keseharian akan terasa indah dalam kehidupan. Melalui khutbah Jumat ini, khatib mengajak kita yang tinggal beberapa hari ke depan, kita akan menunjukkan siapa jati diri kita sebenarnya untuk menjadi orang yang punya tanggung jawab di akhirat nanti dengan apa yang kita perbuat. Baik yang kita perbuat, baiklah akan kita dapatkan. Itu pertanggungjawaban. Buruk yang kita buat, maka buruk pula lah yang kita dapatkan. Fajaza'u sayyi'atun mithluha, ganjaran dari apa yang diperbuat setimpal dengan apa yang akan ia dapat. Pemilihan umum yang akan datang ini akan menentukan siapa pemimpin negeri kita yang kita cintai. Maka ketika Allah katakan dalam Al-Quran surat nomor ke-30 ayat ke-41, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Tampak kerusakan, tampak pula kejahatan, kehancuran. Al-fasad fil barri, baik itu di daratan, wal bahri, maupun itu di lautan. Bima kasabat aydin nas, semua karena ulah perbuatan manusia. Kenapa Allah tampakkan demikian? Liyuziqahum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un. Kalau nanti semuanya tampak dengan apa yang dia nanti dapatkan, semuanya kembali agar kepada Allah, yarji'un. Maka dari ayat ini khatib mengajak kembali, jangan sampai kita timbulkan percekcokan, permusuhan dan perbencian dalam pilihan presiden yang akan kita hadapi dan kemudian akan menjadi pemimpin dalam negeri ini. Allah sudah lebih tahu siapa yang akan jadi presiden. Allah sudah tahu apa yang akan terjadi di permukaan bumi ini. Jangankan untuk menentukan satu negara siapa pemimpinnya, bumi ini pun seperti apa akan hancurnya pun Allah sudah tahu.
Maka dari ayat ini tadi bagaimana? Hendaklah kita masuk dalam golongan yang menyerukan pada kebaikan. Karena kita harus paham bahwa dalam Al-Quran disampaikan bahwa kita punya tanggung jawab, kita sebagai pemimpin. Dan Nabi juga menyampaikan kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta oleh Allah pertanggungjawaban dari apa yang dia pimpin. Bukan sekedar kepala negara, kita pribadi pun akan bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan sehari-hari. Maka bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim? Tetap berpegang pada satu konsep Islam rahmatan lil alamin. Islam membawa kasih sayang, jangankan dengan manusia, jangankan satu agama dan keyakinan, sama binatang, hewan sekalipun kita tidak boleh saling menyakiti. Indahnya Islam. Bukankah itu yang tujuannya Allah turunkan Nabi Muhammad di permukaan bumi ini? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya Muhammad, engkau tidak aku utus ke permukaan bumi ini kecuali rahmatan lil alamin. Bagaimana rahmatan lil alamin ini? Kata Allah dalam ayat yang lain, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kujadikan bagimu bahwa ada dalam diri Rasulullah uswatun hasanah, contoh dan tauladan yang baik.